Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua kelas 1, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan hari ini di pelajaran PLH yang ada di bab 2, kita akan mempelajari tentang lingkungan biotik. Lingkungan biotik itu adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, manusia, hewan, dan tumbuhan saling membutuhkan satu sama lain. Seperti manusia membutuhkan tumbuhan dan hewan. Manusia itu membutuhkan tumbuhan seperti kita suka makan sayuran, membutuhkan hewan, kita juga suka makan ayam, daging sapi, bakso, dan lain sebagainya ya. Itu berasal dari hewan. Begitupun hewan dan tumbuhan membutuhkan manusia, yang merawatnya adalah manusia. Jadi kita berkesinambungan, saling sama-sama membutuhkan. Nah, lingkungan itu apa sih? Perkenalkan ya, lingkungan itu adalah wilayah yang ada di sekitar kita. Lingkungan yang ada di sekitar rumah kita disebut dengan lingkungan rumah. Nah, kalau di rumah itu disebutnya lingkungan rumah. Nah, kalau di sekolah itu adalah lingkungan sekolah, ya. Misalnya ruang tamu, kamar mandi dan dapur dan halaman itu disebut dengan lingkungan yang ada di sekitar rumah, ya. Lingkungan yang ada di sekitar sekolah, di sekolah kita disebut dengan lingkungan sekolah, misalnya ruang kelas, ruang guru, terus musola di sekolah, kantin, dan lain sebagainya. Itu adalah lingkungan yang ada di sekolah, ya. Lingkungan adalah tempat tinggal kita, tempat kita beraktivitas atau bekerja, ya. Lingkungan biotik dan lingkungan abiotik itu ada perbedaan ya. Nah, lingkungan biotik itu terdiri dari makhluk hidup. Lingkungan biotik itu seperti kita, hewan, binatang, tumbuhan. Nah, itu adalah lingkungan biotik. Sementara lingkungan abiotik adalah terdiri dari atas benda mati seperti meja, air, batu, terus tas atau misalnya buku. Itu disebut dengan lingkungan abiotik. Tumbuhan termasuk salah satu lingkungan biotik, ya, karena tumbuhan merupakan makhluk hidup. Tumbuhan memiliki peranan sangat penting bagi makhluk hidup. Tumbuhan adalah ada beberapa macam, seperti bunga, tanaman hias, pohon atau pohon yang ada di hutan, sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam tumbuhan. Banyak macamnya ya. Nah, tumbuhan juga dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Hewan juga memerlukan, seperti misalnya kelinci makan wortel, itu memakan tumbuhan ya. Manusia juga sama membutuhkan tumbuhan ya. Jadi tumbuhan, makhluk hidup itu terdiri dari tumbuhan, manusia, dan hewan ya. Itu saling berkesinambungan atau saling berkaitan, saling membutuhkan satu sama lain. Nah, agar tumbuhan itu selalu tumbuh dengan subur, nah tumbuhan memerlukan makanan. Makanannya itu adalah air, juga memerlukan sinar matahari supaya tumbuh cepat besar, dan jangan lupa diberi pupuk dan disiram ya. Itu supaya tumbuhannya tumbuh dengan subur. Yang kedua adalah makhluk hidup hewan. Hewan juga memerlukan makanan, memerlukan makhluk hidup yang lainnya, memerlukan manusia, memerlukan tumbuhan. Hewan, ada beberapa hewan yang makannya misalnya makan sayuran, seperti kuda makan rumput, dia memerlukan tumbuhan. Nah, yang menanam tumbuhannya itu siapa? Memang diciptakannya Allah itu oleh Allah, tetapi kan atas usaha manusia, seperti ditanam wortel ditanam oleh manusia ya. Yang menciptakannya itu tetap Allah ya, tetapi melalui pelantara manusia ya. Seperti ikan, kepiting, dan sebagainya, hewan hidup banyak ya, makhluk hidup yang lainnya yang dibutuhkan oleh manusia. Ada ikan yang suka dimakan oleh manusia, ada ayam, dan lain sebagainya ya. Hewan juga memerlukan makanan dan minuman. Makanannya seperti yang tadi Bu Lucy sampaikan, ada yang makan rumput, ada juga yang makan daging, seperti harimau dia memakan daging, buaya ya. Nah, itu.
Hewan berguna juga bagi manusia. Nah, ya. Yang selanjutnya adalah makhluk hidup manusia. Manusia juga memerlukan makhluk hidup sehingga manusia termasuk lingkungan biotik. Manusia memerlukan makanan dan minuman. Makanan dan minumannya didapatkan bisa dari binatang, minuman susu. Kita suka minum susu, susunya susu sapi. Sapi didapatkan dari hewan ya. Terus kita memerlukan makan misalnya sayur ya, itu juga berasal dari tumbuhan ya. Hewan dan tumbuhan dan manusia itu saling berkaitan. Jadi anak-anak di rumah jangan merasa kalau misalnya binatang itu tidak ada untungnya buat saya, jangan jangan dikasih sayang, atau misalnya seperti bunga dan lain sebagainya jangan dirawat. Tidak ya, sama mereka juga makhluk hidup, dia bernafas, membutuhkan makanan, yaitu seperti pupuk harus disiram, terus harus terkena sinar matahari supaya tumbuhnya bagus ya. Nah, anak-anak silahkan dibuka yang ada di halaman 28. Di sana bisa dilihat, anak-anak tidak usah dikirim ke bulusi tugasnya, dilihat saja mana gambar yang termasuk lingkungan tumbuhan, terus lingkungan hewan dan lingkungan manusia ya. Silahkan diberitahukan kepada orang tuanya saja ya. Jangan lupa disimak pembelajarannya ya. Dan yang selanjutnya silahkan setelah disimak boleh orang tua membacakan yang kurangnya dari bulusi atau belum paham ya, boleh ditanyakan. Nah, setelah itu silakan anak-anak diisi tugas yang ada di halaman 37, jawabannya aja. Misalnya nomor 1 jawabannya A, sekolah. Jangan lupa ditulis ya ujungnya A, sekolah. Nah, ya jangan lupa yang mengisi adalah anak-anak. Tugas orang tua mendampingi atau membacakannya ya. Jadi jangan sampai karena anaknya malas, polusi tidak menginginkan, tugasnya mengerjakannya adalah orang tua ya. Jadi silakan anak-anak mengisi, orang tua membacakan. Dikerjakan dari halaman 37 sampai dengan 42 ya. Jawabannya saja. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.